Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran pemrograman dasar pada materi perulangan while and do while. Jadi perulangan itu ada 3 macam pada pemrograman dasar, yaitu perulangan for, while, kemudian do while. Langsung ke materi. While. While memiliki arti selagi atau ketika. While, ketika atau selagi. Selagi kamu masih sendiri, masih ada kesempatan saya untuk mendekati. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau tidak sendiri, kalau sudah ada temannya, berarti saya tidak bisa mendekati Anda. Tapi ketika Anda masih sendiri, berarti saya masih bisa mendekati Anda atau menemani Anda. Nah, seperti itu, selagi. Jadi ada syaratnya. Jadi misalkan dalam kode dituliskan while A kurang dari B atau while Anda masih sendiri. Selagi Anda masih sendiri, maka dieksekusi. Dapat dibaca, maka selagi A kurang dari B, ketika A kurang dari B, syaratnya selama A kurang dari B, maka kode akan dijalankan. Sedangkan jika syaratnya sudah terpenuhi atau sudah melebihi, misalkan A sama dengan B atau A lebih daripada B, maka program akan berhenti. Seperti itu. Nah, kode program. Kode programnya sintaknya while, kondisi, pernyataan, dan increment. Nah, coba ingat-ingat lagi increment seperti apa. Increment itu seperti n++, kemudian nilai plus plus, i plus plus, atau i plus sama dengan i sama dengan plus 2, dan seterusnya. Agar pernyataan bisa berjalan, maka kondisi harus bernilai true. Ya, ininya harus true. True, misalkan jika awalnya kondisinya 1, dia harus berjalan sampai kondisinya kurang dari 5. Jadi nilainya dari min 1, min 2, min 3 sampai bertambah terus sampai akhirnya 5. Akhirnya kurang dari 5, yaitu maksimal berapa? 4. Jika sama dengan 5, maka berhenti. Nah, ini pernyataan ini yang dieksekusi. Kemudian di sini harus ada increment. Increment itu untuk menambah nilainya. Nah, kondisinya. Misal kondisinya awalnya dia bernilai 0. Nilai 0. Jika misalkan awalnya nilai sama dengan 0. Nilai sama dengan 0. Kemudian di kondisinya adalah nilai harus kurang dari 10. Nah, agar programnya berjalan dan berhenti, maka dia harus diberi increment. Incrementnya plus-plus seperti kapan ya? Seperti for, pas perulangan for. Nah, ini kondisi atau syarat agar programnya berhenti. Contoh program include using namespace standar integer main, integer nilai. While selama nilai kurang dari 10, maka dicetak, ditulis tulisan cetak nilai plus lah. Nilai plus ini adalah incrementnya. Karena nilai sama, kalau tidak ada definisi seperti ini, integer nilai sama dengan 0. Beda dengan string.
Kalau string kata, nah, sama dengan, kalau titelnya seperti ini, berarti sama dengan kosong. Kosong. Nah, jadi kosong, nggak ada isinya. Oke, kembali lagi ke while. Ini dihapus dulu. While nilai kurang dari 10. Jadi nilainya awalnya 0, kemudian biar jadi 10, maka dikasih plus plus. Tambah terus. Kalau tidak dikasih plus plus, berarti nilainya 0 dan akan dieksekusi terus-menerus hingga 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 kapan ya? Hingga tidak ada hingganya. Tidak terhingga. Nah, jadi terus berjalan terus seperti jam. Kalau jam itu sampai baterainya habis. Mungkin kalau program itu, kalau tidak ada syarat ini, nilainya akan 0 terus dan tidak akan sampai di angka 10. Nah, jadi tidak ada ujungnya. Seperti jam. Jadi sampai, ya, seperti itu. Karena while nilai kurang dari 10, karena while dengan syarat nilai kurang dari 10, agar program berjalan, maka nilai awal harus lebih kecil dari 10. Ya, syaratnya nilai awalnya, yang ini, nilai harus lebih kecil daripada 10. Kalau lebih besar, berarti program akan tidak dijalankan. Langsung tidak akan dijalankan. Harus menggunakan nilai increment, nilai plus plus. Nilai plus plus, jadi agar bertambah. Dan hasilnya adalah program akan diulang hingga dari mulai 0 sampai 9, berarti 10 kali. 10 kali. 10 kali 9 kali. Nanti kita coba. Include your stream using namespace standar integer main. Ini contohnya kedua. I-nya kecil. Ini juga ini kecil. Jadi nilai while nilai lebih besar daripada 10, kau cetak nilai min-min. Nah, di sini nilainya kan 0. Nilainya kan 0. Kemudian nilai sini nilainya lebih besar. Syaratnya nilainya lebih besar biar bisa programnya bisa berjalan. Lebih besar daripada 10. Cetak nilai min-min. Lah, itu 0. Nah, program seperti ini tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena nilainya awalnya 0. Apakah 0? Apakah 0 lebih besar daripada 10? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Maka program ini tidak akan dijalankan. Agar bisa berjalan, nilai harus lebih besar daripada 10. Misalkan 11, dari mulai 11, kemudian 12, atau 15, dan seterusnya. Oke, kita lihat penjelasannya. Karena while nilai lebih besar daripada 10, agar program berjalan, maka nilai awal harus lebih besar dari 10 dan harus menggunakan increment atau decrement, yaitu nilai min-min. Nilai min-min. Nilai min-min. Jadi awalnya 11, kemudian dikurangi 1, kurangi 2, kurangi 1, kemudian kurangi 1 lagi, kurangi 1 lagi. Akan diulang hingga nilai 11. Nilai 11 jika ininya biar terulang sampai 11 kali, kita bisa menggunakan nilai sama dengan 21. Oke, kita coba langsung ke prakteknya. Sini ya, kita save dulu. Oh, enggak, kita tulis using include pagar include using namespace standar. Ini header output system. Kalau ini standar, nama-nama standar dari aplikasi. Terus integer main. Kemudian ini
nilai, integer nilai. For, bukan for, pakai while. While, ini kita menggunakan prinsip penambahan dulu, nilai plus-plus. While, nilai lebih besar dari, kurang dari 10, maka jalankan. Jalankan apa yang jalankan? Cout, cetak. Biar rapi, kita gunakan garis miring /n. Cout, cetak, titik koma. Nah, kemudian coba kita execute, compile and run. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini akibat dari program akan terus mencetak terus. Nah, seperti ini. Program akan mencetak terus. Ya, program akan mencetak terus sampai apa? Sampai tidak ada sampainya. Nah, sampai akhir. Nah, untuk itu kita handle dengan cara, karena nilainya akan terus sama dengan 0 terus. Nah, untuk itu diberi increment nilai sama dengan nilai plus. Dengan begitu awalnya nilainya Nilainya 0, kemudian nilai 1, kemudian nilai 2 dan seterusnya. Kita lihat, execute, run, compile and run. Dan hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali. 10 kali dengan nilai, kita cek, check out, nilai F11. Nah, oke, seperti ini. F11. Oke, kita bisa lihat di sini awalnya dia 0, nilainya sama dengan 0. Ini awalnya dia nilainya sama dengan 0. Dia 0, ini nilai 0, kemudian cetak, nilai sama dengan 0, kemudian cetak. Kemudian ditambah, jadi tambah 1. Tambah 1 dicek, apakah nilai kurang daripada 10? Apakah tambah 1 ini tambah 1 berarti 1? Apakah 1 kurang dari 10? Ya, masih iya. Terus cetak lagi, nilai 1. Kemudian ditulis cetak. Dan seterusnya sampai 9. Nah, ketika sudah 9 kan di sini ditambah 1 jadi 10. 10 di sini. Apakah nilai kurang dari 10? Kurang 10. Apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Maka tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Coba ketika kita menggunakan nilai lebih daripada 10. Nilai daripada 10. Kemudian kita execute, run, compile and run. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Kenapa tidak ada hasilnya? Karena dia awalnya 0. Kemudian dijalankan selama nilai lebih besar daripada 10. Apakah nilainya sudah lebih besar daripada 10? Padahal di sini adalah 0? Tidak. Maka dari itu nilainya menjadi
program tidak akan dijalankan. Program yang ini tidak akan dijalankan. Nah, karena nilainya lebih kecil daripada 10. Padahal syaratnya adalah nilai lebih besar daripada 10. Sedangkan nilai di sini nilainya adalah 0, lebih kecil daripada 10. Sehingga program tidak dijalankan. 0, return 0. Lupa. Nah, untuk bisa berjalan, kita kasih nilai yang lebih besar daripada 10. Contohnya, misalkan berapa? 12. 12. Berarti jalannya berapa kali? 12. Apakah 12 lebih besar daripada 10? Ya, nilai cetak. Nilai. Ini plus-plus. Kalau plus-plus berarti otomatis program akan bertambah terus. 12 tambah 1, 13 tambah. Nah, berarti tidak ada ujungnya. Nah, coba kita run, execute, compile and run. Apa yang terjadi? Ya, seperti tadi, tidak ada ujungnya. Untuk itu, kita handle-nya menggunakan nilai min-min. Langsung execute, compile and run. Dan berapa kali? 2 kali, yaitu saat 12, nilai sama dengan 12, cetak. Nah, kemudian kurangi 1. Nah, kurangi 1, 12 kurangi 1, 11. Apakah 11 lebih besar daripada 10? Iya. Maka cetak nilai 11, cetak nilai min-min. Kemudian 11 kurangi 1, hasilnya adalah 10. Apakah 10 lebih besar daripada 10? Tidak. Dia sama dengan. Maka berarti ini tidak akan dieksekusi. Sehingga apakah tadi kelihatan? 11. Nah, ini tadi ya. Nih, kalau awalnya 12, kemudian apakah 12 lebih besar dari 10? Ya, maka dieksekusi yang ini. Terus kemudian 12 dikurangi 1. 12 kurangi 1, 11. Apakah 11 lebih besar daripada 10? Ya. Nah, maka dieksekusi lagi. Kemudian dikurangi 1 lagi. 11 kurangi 10, 11 kurangi 1 jadi 10. Apakah 10 lebih besar daripada 10? Tidak, dia sama dengan. Makanya ini berarti sini tidak dieksekusi. Lah di sini ada nilai 12, ada nilai 11, tapi tidak ada nilai 10. Kecuali syaratnya kita ubah menjadi seperti ini. 11. Nah, setelah 11 kita compile. Tidak bisa. Harus di sini. Nah, setelah 11, 12, 11, 10. Nah, syaratnya adalah 10 seperti ini. Oke. Mungkin itu yang while. Kemudian menuju ke do while bagian yang do while. Ya, bagian do while. While, kemudian do while. Bedanya apa? Ketika tadi menggunakan while yang di atas tadi, menggunakan while yang ini, program akan mengecek dulu. Program akan mengecek syaratnya dulu. Syaratnya seperti ini. Nah, kemudian baru dieksekusi. Ditanyakan apakah syaratnya benar, apakah nilainya sudah benar. Misalkan 10. Apakah nilainya kurang daripada 10?
ya masih kurang daripada 10. Ya, baru dikerjakan. Tapi kalau dual, kita mengerjakan dulu. Kerjakan. Nilainya 11 awalnya. Nilai 11. Padahal syaratnya adalah nilai kurang dari 10. Tapi didefinisikan awal nilai 11. Ya, berarti dieksekusi dulu satu kali, baru diterjemahkan. Oh, ini salah. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini. Berbeda dengan while, dual tidak mengecek kebenarannya dahulu, tapi mengerjakan perintah dahulu baru dicek kebenarannya. Do artinya kerjakan, while artinya selama. Jadi kerjakan hal ini selama nilai kurang dari atau nilai lebih dari sekian. Struktur dasar. Kalau tadi kan while itu langsung ini while kondisi pernyataan increment. Kalau do while do yang dieksekusi, kemudian incrementnya jangan lupa, dan while syaratnya. Kerjakan kode yang ini, kode yang ini, kode yang ini, dan kode-kode lain yang di sini, dan ada incrementnya. Bisa positif, nilai plus-plus, atau nilai min-min. Selama nilai kurang daripada 10. Kalau kurang dari 10 berarti dia nilai awalnya adalah lebih kecil daripada 10. Nah, ini contohnya. Oke, kita coba langsung ke aplikasinya, praktik. Nah, ini kan while. Nah, sekarang kita ubah menjadi do while. Do while. Tutup. Nilainya awalnya adalah kurang dari 10. Padahal nilainya ada 12. Kita run. Nah, 12 cetak. 12 cetak. Nah, coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan di sini. Syaratnya adalah nilai kurang daripada 10. Nilai kurang dari 10. Nah, tetapi di sini nilai awalnya adalah 12. Nilai awalnya adalah 12. Sedangkan syaratnya adalah nilai kurang dari 10. Nah, ini kan 12 lebih daripada 10. Nah, kalau karena menggunakan do while, jadi dikerjakan dulu. Nilainya, dikeluarin nilainya berapa? Nilainya 12. Kemudian dicetak. Kemudian nilai dikurangi. Ini kurangi. Nah, selama apakah dia ada di rentang nilai kurang dari 10? Oh, tidak. Tidak, maka ini tidak dikerjakan lagi. Nah, kalau ininya apa ya? Ininya lebih, nah ininya seperti ini lebih dari 10. Nah, terus min-min ini akan diulangi sampai dia nilainya 11 dua kali. Nih, kita lihat. Nah, seperti ini, 12. 12 kemudian 11. Coba kita ulangi lagi. Misalkan 15. Berarti ada 5 kali. 5, 4, 3, 2, 1. 15, 14, 13, 12, dan 11. Ya. Tapi kalau ininya besar, maka hanya akan satu kali. Satu kali jalan. 15 cetak. Dan yang 14 sampai 11-nya adalah false. Atau nilai yang salah. Oke.
Kemudian apa perbedaannya antara menggunakan while dan for? Nah, jadi jika menggunakan for itu seperti uh, bukan seperti for berarti sudah ditentukan rentangnya. Sedangkan jika menggunakan while berarti belum pasti rentangnya. Kalau dimisalkan, permisalannya itu ini tuh saya akan kenyang, akan berhenti makan ketika sudah makan 10 mangkok bakso. Sedangkan jika menggunakan well, permisalannya adalah permisalan. Permisalannya adalah saya akan makan, saya akan berhenti makan ketika sudah kenyang. Sudah kenyang. Kalau while apa ya? Kalau while berarti permisalannya, kalau menggunakan while do. Jika menggunakan do while, seperti sama, belum pasti rentangnya, belum pasti. Rentangnya, tetapi jika ada nilai masuk, maka dijalankan dulu, baru dicek kebenarannya. Contohnya, misalnya itu saya akan berhenti makan ketika rasanya tidak sesuai dengan selera saya. Nah, jadi kalau yang for berarti saya akan berhenti makan ketika sudah makan 10 mangkok bakso. Makan 1, makan 2, makan 3 sampai 10 mangkok berhenti. Jika menggunakan while itu tidak tahu dasarnya. Saya akan berhenti makan ketika sudah kenyang. Oh, sudah sesuai dengan pokoknya makan apa saja. Akan diulang berapa kali pun mangkoknya, berapa kali mangkok bakso, sampai akhirnya selesai, syaratnya terpenuhi, kenyang, syaratnya terpenuhi. Walaupun nantinya di inputkan 20, 15, tidak ada rentang tertentu, bebas rentangnya. Nah, sedangkan menggunakan do while
sama, belum belum tentu rentangnya, belum pasti rentangnya. Berapa kali. Tetapi dia ngecek dulu, dia ngecek dulu, eee, baksonya enak nggak ya? Kalau enak, saya akan lanjutkan. Nah, kalau sesuai, saya akan lanjutkan sampai kenyang. Saya akan lanjutkan sampai kenyang. Tetapi ketika tidak enak, tidak sesuai selera, maka berarti diicip dulu dong, diicip dulu, baru ditentukan apakah dia akan melanjutkan makan atau tidak. Nah, jalankan dulu. Kalau sudah 1 sendok, set, makan, wah, nggak sesuai, nggak sesuai, maka disingkirkan. Tetapi kalau menggunakan while, dicek dulu, saya lapar nggak ya? Saya lapar nggak ya? Oh, saya lapar. Sudah sesuai nggak ya sama selera saya? Dilihat dulu, sesuai sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, baru dimakan. Baru dimakan kalau while. Tapi kalau do while, dicicipi dulu. Cicipin dulu, makan 1 sendok, 1 mangkok dulu. Wah, nggak enak. Nggak enak, walaupun nggak kenyang. Jadi, oh nggak sesuai dengan syaratnya. Tidak sesuai dengan syaratnya, sudah ditinggal. Jadi 1 kali jalan saja. Tetapi kalau 1 kali jalan saja, baru dicek apakah sesuai atau tidak. Tetapi kalau while, dicek dulu, dicek dulu, dicek dulu. Oh ini bakso bukan ya? Seperti itu. For, while, dan do while. Itu tiga, tiga jenis perulangan. Silakan dipelajari. Silakan dipelajari. Kemudian tugas akan menyusul. Tugas akan menyusul. Nah, seperti ini contohnya. Ini dieksekusi dulu. Setelah dieksekusi, maka baru dilihat. Baksonya dimakan dulu 1 mangkok. Baru dia akan menanyakan. Atau 1 mangkok. Ya 1 sendok aja dulu. Makan. Dimakan dulu, dicek. Baru dicek sesuai nggak ya sama selera saya. Oh, nggak sesuai. Ya, nggak sesuai. Baru dihentikan. Dihentikan. Tapi kalau while saja, dicek dulu. Wah, saya pokoknya makan. Saya pokoknya makan. Sampai sampai apa ya? Yang sesuai. Saya mau makan, senangnya nasi. Sudah dimakan. Oh, ini karena saya rekaman jam 12 siang, jadi hawa-hawanya pengen makan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga ada update untuk materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sehat selalu di rumah. Dan terima kasih. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.